Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqa. Jamaah rahimakumullah, berkaitan bulan Rabiul Awal, alangkah tepatnya kita hari ini membahas tentang dalam meneladani Rasul. Dalam mencontoh Rasul itu pertengahan, atau kata orang Sunda siger tengah. Kalau siger itu kan ajeng, berdiri tengah, di tengah-tengah. Itu kalau bahasa Sunda. Kalau bahasa Lampung siger teh mahkota ya. Jadi mahkotanya di tengah. Terserah mau bahasa Indonesia mau bahasa Sunda, siger tengah. Atau dalam bahasa Arab ada istilah wasatiyah, wasit, i'tidal, atau tawazun, juga tawasud, pertengahan. Kenapa harus pertengahan? Ya karena tidak boleh berlebihan, tidak boleh berkekurangan tafrit ataupun ifrat. Dan kita ketahui bulan Rabiul Awal itu mengingatkan kepada kita pada peristiwa yang sangat penting. Ya pertama tentu dilahirkannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, sama persis dengan dilahirkan saya Senin 12 Rabiul Awal tahun 1374. Kemudian diangkat jadi Nabi ketika usia 40 tahun dan tiba di Madinah 12 Rabiul Awal juga dan mendirikan Daulah Al-Madaniyah Al-Munawwarah yang kalau dinilai dari sudut kenegaraan pada saat itu Madinah Munawwarah itu jadi negara. Jadi Rasul itu selain memimpin istilahnya keagamaan, tapi juga memimpin kenegaraan. Kalau ada yang membantah tidak ada negara di dalam Islam seperti Cak Nur, nah itu mah pendapat ya. Tapi kalau dilihat dari sudut ilmu kenegaraan pada saat itu persis negara, soalnya kan wafat Rasul kan diangkat Abu Bakar, sistem pemilihan. Terus selanjutnya Umar, Utsman, Ali, Hasan bin Ali, Muawiyah, dan Yazid. Yang 6 itu sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, dan Muawiyah. Hanya setelah Muawiyah kayak Yazid itu tabi'in. Jadi itu penting kalau kita berbicara kenegaraan dalam Islam ya ada contohnya di zaman Rasul. Cuman contoh berikutnya Abu Bakar, bagaimana kepemimpinannya, sifatnya, pemilihannya, kebijaksanaannya, baik politik, ekonomi, biologi. Demikian pula Umar, Utsman, Ali, dan ada perubahan-perubahan ya. Apakah itu disebut perbaikan ataukah bagaimana, tapi yang jelas berkaitan dengan situasi dan kondisi saat itu. Demikian pula pemilihannya juga sesuai dengan kondisi saat itu. Kenapa Abu Bakar dipilih oleh mayoritas rakyat, kalau Umar dipilih oleh Abu Bakar sebagai penggantinya.
Kalau Utsman dipilih oleh tim formatur 6 orang, kalau Ali itu langsung menggantikan Utsman, kemudian Hasan itu dipilih oleh orang Kufah karena keturunan Ali. Tapi kalau Muawiyah mah minta kepada Hasan untuk mengundurkan diri, meletakkan jabatan dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun 183 itu adalah dinasti Umayyah, dan setelah itu diganti oleh dinasti Abbasiyah, dan itu perubahan-perubahan ada situasi dan kondisi pada saat itu kita lepas apakah pergantiannya itu karena ada yang membunuh, karena ada yang lain macam-macam. Nah, itu fakta sejarah, hanya tafsirannya, interpretasinya yang berbeda-beda, yang belum tentu benar. Fakta sejarahnya mah benar, cuman bagaimana jalannya macam-macam kan. Ada yang mengatakan Hasan teh dibunuh oleh Muawiyah, ada yang mengatakan bukan dibunuh oleh Muawiyah tetapi oleh pihak yang lain, itu seperti Ali bin Abi Thalib juga. Itu mah fakta sejarah pasti benar, cuman penafsirannya, penyusun sejarahnya dipengaruhi oleh penulis itu sendiri. Jadi dia dipengaruhi oleh penulis itu sendiri. Jadi sama atau di Indonesia juga. Zaman Bung Karno mah kan Bung Karno paling bagus, begitu ganti Soeharto yang paling bagus. Orde Lama kan diejek gitu. Kemudian Soeharto mengundurkan diri, jadi Orde Baru teh jadi jelek gitu. Asal nama bagus Orde Baru teh. Nah, kembali lagi ke Soekarno gitu. Begitu pula ke Gus Dur beda lagi ya. Jadi yang sebelumnya kan digoreng gitu. Itu berpengaruh perpolitikan, dan itu di mana pun berlaku ya, termasuk juga di Indonesia. Mungkin sekarang kan Soeharto teh lebih bagus lagi kan setelah digoreng masa reformasi. Sekarang kan Soeharto lebih bagus lagi setelah Prabowo jadi pemimpin, walaupun berbagai masalah. Jadi itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap individu namanya nalar, berpikir, evaluasi, meneliti, mengkaji maqaddamat, apa yang telah lewat. Yang telah lewat itu mana? Ya, sejarah manapun harus dijadikan pelajaran. Untuk apa? Lihat masa yang akan datang. Kata At-Tabari, Ligon itu adalah hari kiamat. Tapi kalau kata Sayyid Qutb yang wafat hari esok kapanpun, baik hari yang kita jalani maupun kiamat, itu mencakup secara keseluruhan. Yang jelas ayat ini memerintah agar mengevaluasi masa silam untuk menghadapi masa yang akan datang. Jadi jangan sampai mengalami kegagalan bagi umat Islam berikutnya ya. Dan itu si Zionis sampai sekarang mempertahankan sejarah katanya.
Eta mah dina TV diwawancarai wae Zionis teh kan, Zionis di Indonesia diwawancarai ku media massa. Ayo pakai dalil-dalil sejarah yang diubah. Zionis ya. Jadi mempertahankan sejarah dan lain sebagainya. Padahal sejarahnya bagi kita umat Islam yang jelas Nabi Yakub, Nabi Ishak, Yakub semuanya kan Muslim. Jadi kalau sekarang Israel itu ingin merebut seluruh kawasan Arab, itu menggunakan sejarah yang mereka buat, yang Zionis buat. Kita juga mempertahankan sejarah juga yang telah lewat menurut versi kisah kita. Sekali lagi, jalannya sejarah mah pasti benar, cuman penafsirannya yang dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing, termasuk juga meneladani Rasul itu dipengaruhi zaman kawasan sahabat juga kan, jangankan zaman kawasan sekarang, kawasan sahabat juga perbedaan memahami Rasul, memahami contoh Rasul itu ada perbedaan di kalangan sahabat. Cuman kalau zaman sahabat mah ada perbedaan teh diluruskan gitu. Kalau ada yang salah, maka yang salahnya diluruskan, yang benar dikuatkan. Tapi kalau semua salah dibatalkan oleh Rasul. Tapi kalau semuanya benar dibenarkan oleh Rasul. Hari tama ada karena ada Rasul meluruskan. Tapi kan kalau sekarang mah Rasulnya sudah wafat, jadi perbedaan teh terus berlanjut. Perbedaan itu karena kita yakin laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasul itu uswah hasanah dalam hal apa? Dalam segala hal. Uswatun hasanah itu bukan hanya di dalam masalah ibadah saja, tapi juga di dalam segala aspek kehidupan. Uswatun hasanah. Hanya uswah hasanahnya itu ada yang tekstual, tidak ada penafsiran, tidak ada interpretasi, ada juga yang kontekstual. Jadi makanya dari dua sudut ini, yang jelas di sini dikatakan uswatun hasanah. Tidak perlu saya bahas karena ini sudah saya bahas, hanya menekankan. Dan Rasulullah SAW itu berusaha untuk mempelajari dan mengkaji umat. Ya, maksud saya apa yang dipraktekkan oleh Rasul pada waktu beliau masih hidup kepada para sahabat, dan berlaku juga sampai sekarang karena sebagai uswah hasanah. Makanya walaupun Rasul sudah sedemikian hebat ilmunya, apa yang beliau ketahui, tapi tetap saja Rasul itu talab ilmu kan, mencari ilmu sampai akhir hayat beliau belajar. Dan itu diperintahkan oleh Al-Quran. Waqul Rabbi zidni ilma. Katakan olehmu ketika ayat ini turun, hai Muhammad, katakan olehmu, zidni ilma, ya Allah tambahi ilmu. Jadi urang mah geus kolot cenah, naon atuh neangan ilmu oge keur naon deui, tinggal praktek. Oh ya praktek iya, ya talab ilmu juga iya. Walaupun sudah tua, talab ilmu ya tetap harus jalan. Karena Rabbi zidni ilma, dan itu berlaku sepanjang masa selama hidup kita. Zidni ilma, tambahi ilmu. Artinya ya Allah tambahi ilmu, artinya kita harus terus menerus talab ilmu. Sampai kapan? Sampai mati.
Makanya Imam Asy-Syafi'i dikutip oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menandaskan thalabul ilmi afdal min sholatin nawafil, min sholatin nafilah. Thalab ilmu itu lebih afdal dari sholat nafilah, sholat tambahan itu lebih afdal. Makanya kalau saya sih di masjid yang saya bina, kalau kuliah subuh itu assalamualaikum langsung dipasang peralatan. Kalau IDD makan wiridan heula gitunya, dihitung-hitung teh tadi ada hampir 15 menit jaraknya dari sholat sampai. Kalau di masjid yang saya bina mah assalamualaikum langsung aja dipasang, karena ini lebih afdal dari, jangankan daripada wiridan ya, daripada sholat nafilah aja kata Imam Syafi'i itu lebih afdal. Makanya kalau sholat penuh sudah jalan, tidak usah ke masjid kan, langsung aja mendengar. Itu adalah pemahamannya Imam Asy-Syafi'i, dikutip oleh karena orang Nawawi, karena kan ada dua An-Nawawi teh yang masyhur, yaitu ada An-Nawawi orang Nawa, Abu ya. Kemudian ada Imam Nawawi ini usianya sangat singkat. An-Nawawi orang Nawa mah cuman 45 tahun usianya, tapi karyanya sangat besar. Ini kan 60, lahir 631, wafat 676, kan 45 tahun usianya Imam Nawawi. Kalau Imam Syafi'i 54 tahun. Nah, jadi thalabul ilmi afdal min sholatin nafilah, kata beliau. Jadi zidni ilman itu berlangsung sepanjang masa, dan Rasul itu sampai sekarang masih memberikan bimbingan. Hanya bedanya kalau ketika zaman sahabat mah hadir langsung menegur oleh Rasul, tapi kalau zaman sekarang mah hadisnya yang menegur. Ya contoh tadi, ada yang oleh Rasulullah SAW disalahkan semua pendapat sahabat. Ya antara lain hadis riwayat Al-Bukhari yang 3 orang sahabat, nanti kesananya juga ada. Ini hanya contohnya aja dulu diinformasikan. 3 orang sahabat datang ke istri Nabi bagaimana menanyakan tentang kehidupan Rasulullah sehari-hari. Kata istrinya kan malam sering tahajud, siang sering saum. Maka para sahabat itu kan 3-3-nya mengatakan, oh kalau begitu saya makan saumnya aja, saya ambil tiap hari. Yang satu lagi, saya makan qiyamul lail saja, setiap malam akan kurangi tidur, lebih banyak ibadah. Yang satu lagi, saya mah tidak akan nikah, akan tetap beribadah. Setelah kesimpulan begitu, Rasul datang, langsung ditegur oleh Rasul, antum kultum kada wa kada, kalian katakan begini, katakan begini. Inilah asyakum, aku yang paling takut kepada Allah, wa atqakum, paling takwa. Tapi ini asum, aku suka saum tapi berbuka, tidak pernah saum tiap hari kecuali Ramadan. Aku memang suka salat malam tetapi tidur. Itu untuk semalam suntuk, qiyamul lail teh, dan aku juga menikahi para wanita. Maka semua kalian salah itu. Nah, itu disalahkan oleh Rasul. Yang benar
Aku nikah, aku sholat malam tapi tidur, aku saum tapi berbuka. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Jadi kan itu di pendapat sahabat disalahkan semua, diluruskan oleh beliau. Nah, tapi ada juga yang diperbaiki kan, seperti peristiwa Umar bin Khattab yang wafat tahun 23 dengan Ammar bin Yasir sedang bepergian. Di tengah perjalanan mengalami junub. Kemudian belum ada petunjuk kan jadi dari Rasul itu dua-duanya. Jadi bingung. Ammar bin Yasir petunjuk Rasul lamun batal wudu kan tayamum. Ayeuna junub. Maka Ammar bin Yasir berguling-guling, jadi seluruh tubuh dibalur ku debu, ku pasir, gulingan. Umar bin Khattab karena can aya petunjuk, akhirnya kan pulangnya setor kepada Rasulullah, ya Rasulullah pengalaman begini. Maka Rasul tidak menyebut salah dua-duanya, tetapi beliau innama yakfika hakada, cukup aja begini katanya Rasul. Berlaku tayamum. Berlaku dua-duanya menafsir ternyata tayamum teh bukan ganti wudu wungkul, termasuk juga ganti mandi. Itu kan Rasul mencikapi sahabat tenyalahkan, tapi beliau menunjuk ini nu paling bagus mah. Ya, itu hadis di kawasan para sahabat ya, jadi diluruskan langsung ya. Dua-duanya mengamalkan dan mencari ilmu, cari dan mengamalkan bareng. Jadi kalau mencari dulu makan cari heula teu amal. Kalau amal dulu amal baru mencari, nggak bisa itu kalau menurut saya. Dua-duanya ya, cari ya amal. Prakteknya begitu. Jadi sehari-harinya kita mengamal. Ketika membaca Quran ya mencari ilmu dan mengamalkan. Ketika sholat mencari ilmu dan mengamalkan. Kenapa? Karena kan salah satu tanda kehusuan sholat kan menghayati yang dibaca. Jadi kalau tadi saya baca surat Fatir, berarti itu mencari ilmu dari surat Fatir itu kan, karena menghayati. Dan rakaat keduanya maka Yasin, maka yang dari Yasin itu. Jadi mengamalkan dan mencari, jadi dua-duanya jalan. Jadi kalau mana didahulukan, ya jalan semua. Dan Rasul juga kalau waktu Robi Jinni ilma kan di situ amal mencari. Tadi kemana? Mengkol lah. Jadi ada juga yang Rasulullah SAW membenarkan semua gitu. Semua pendapat sahabatnya dibenarkan oleh Rasul dan dipilih mana wae nu kahayang gitu. Yang penting semuanya benar. Contohnya ya dalam ketika ibadah haji kan, pulang dari Muzdalifah kan sahabat itu macam-macam. Ya memang Rasul mah itu seperti Abbas bin Abdul, tapi datang nanti kan bareng-bareng. Ada yang Palembang
dulu ya Rasulullah, candi cukur, la haraj. Yang cukur dulu, la haraj. Jadi semuanya dibenarkan oleh Rasul. La haraj, enggak masalah. Jadi kadang-kadang Rasul membenarkan semua. Karena oleh Rasul dinilai semuanya benar. Tapi ada juga yang dikoreksi sebagian. Amal perbuatan kita itu dikoreksi oleh hadis dan Al-Quran. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan kata Abu Sa'id Al-Khudri yang wafat tahun 74, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ingat, di kalanganmu ada Rasul. Masih ada. Ketika ayat ini turun di kalangan sahabat. Ketika ayat ini dibaca di kalangan kita. Jadi ketika kita membahas hadis seperti sekarang ini dan Al-Quran, karena saya kan tugasnya membahas tafsir dan hadis. Kebetulan sekarang mah Quran dan hadis dua-duanya kita bahas ya. Fikum, di kalanganmu ada Rasul. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anitum, kalau Rasul mengikuti keinginanmu berkesulitan, tidak akan masalah. Hada nabiyukum, ini nabi ketika Rasul hadir masih ada. Tapi kalau sekarang hada nabiyukum, ini hadis hadir, ini sunnah Rasul. Lamun sunnah mengikuti keinginan kita kesulitan. Jadi bukan sunnah mengikuti keinginan kita, tapi keinginan kita mengikuti sunnah. Yuha ilaihi wahya a'immatikum lau ata'ahum fi katsirin minal amri la'anitum. Kalau Rasul mengikuti keinginan kita akan kesulitan. Itu teh ketika ayat ini mah yang bertemu dengan Rasul teh orang-orang soleh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Muawiyah, kemudian istri-istrinya Rasul, Aisyah, Hafsah, Saudah, Hindun, Ummu Salamah, dan semua 9 istri Rasul itu bagus-bagus. Jadi kalau setiap istri beda profesi, ya itu semacam figur bagi kita. Contoh, ada seorang istri yang aktif dalam bidang ekonomi seperti Zainab binti Jahsh. Dia orang kaya, punya perusahaan produksi dari kulit, Zainab binti Jahsh. Ada juga yang juru bicara kepada umat dari Rasul, khususnya kaum muda, baik laki-laki maupun perempuan, Aisyah. Ada juru bicara kepada kaum ibu tua-tua seperti Saudah. Ada juga tukang arsip, catat diarsipkeun seperti Hafsah. Ada juga tukang nyantuni orang miskin seperti binti Huzaimah. Jadi istri Rasul itu macam-macam teladan bagi para ibu. Karena ibu-ibu sekarang juga kan ada wakaryer, tukang apa namanya, gajinya lebih gede dari suami kan. Ada ibu-ibu sekarang juga.
Sebab suami segala-galanya yang balanya. Ada juga kan ibu-ibu itu yang setengah-setengah gitu hartanya dari suami. Itu teh contohnya dari istri Nabi gitu. Ngikuti. Ini kan ayeuna di Jawa Barat kan karena aya nu ngalamar suami istri ngalamar kerja nu diterima istrina gede gaji. Suami keukeuh wae qawamuna 'alan nisa. Mimpin we walaupun manehna teu boga penghasilan. Jadi pemimpin we ka istrina. Jadi we paraseha. Akhirnya istrinya gugat cerai. Di Jawa Barat kan perceraian banyak digugat perempuan kan sekarang ini. Nah itu ada contoh-contohnya di istri Nabi itu. Bagaimana? Sehingga tetap rukun. Maka itu kepemimpinan itu oleh Asyuyuti bapaknya tahun 1911 baheula itu sudah mengatakan bima fadlallah ba'dahum ala ba'din istahkan fadlallah ba'dahum ala ba'din. Suami punya keunggulan. Kata Asyuyuti, kalau dua persoalan ini tidak ada di suami, maka qawamnya juga berubah. Papanya istri yang cari nafkah, sehingga si suami nganggur, nafkahnya diterima oleh dihasilkan oleh istri, maka kepemimpinan suami qawamah berkurang dalam urusan ekonomi. Istri jadi pemimpin. Nah, jadi si suami digaji oleh istri, daripada cari pembantu, suami aja jadi pekerja istri. Nah itu qawamah. Sebetulnya dalam Islam itu ada, bagaimanapun perkembangan itu ada, asal kita menghayatinya. Contoh Rasul. Nah, kaifa biqaumul yaum, bagaimana sekarang Rasul itu, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Yang jelas berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah itu tetap berlangsung sepanjang zaman. Karena kalau kita berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, lan tadillu, tidak akan sesat. Taraktu fikum amroin lan tadillu. Jadi ada solusinya di dalam Quran dan hadis itu. Tinggal kita penghayatannya. Makanya tolab ilmu terus gitu sampai sekarang juga sambil mengamalkan, berjalan terus tolab ilmu itu teureun-eureun. Supaya apa? Lan tadillu, belajar Quran dan hadis itu. Mata masaktum bihima, sepanjang kita berpegang teguh kepada keduanya, pada Al-Quran dan Sunnah itu, yaitu kitab Allah wa sunnata nabiyhi, kitabullah sunnah Nabi. Ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab oleh Imam Malik yang lahir 93, wafat 179 Hijriah. Jadi hadis ini merupakan jaminan dari Rasul. Tapi ya itu tadi mencontoh Rasulnya wasatiyah, tidak berlebihan,
karena Rasul juga menegur yang berlebihan. Contohnya Abdullah bin Amr bin As. Nanti hadisnya secara khusus akan kita bahas. Sekarang sepintas. Abdullah bin Amr bin As, karena kalau sholat malam itu sampai semalam suntuk. Kalau saum tiap hari, kalau baca Quran 3 hari tamat. Abdullah bin Amr bin As tuh tegur oleh Rasul, "Fala taf'al, jangan kamu kerjakan seperti itu." Kenapa? Ingat, istrimu punya tanggung jawab bagi kamu. Ulah diantep gara-gara sholat malam wae. Istri guling gasahan diantep. Ulah. Kemudian karena saum tiap hari, aya tamu ge teu dibarengan makanna. Karena saum tiap hari. Ulah begitu. Mata karena cinul gitu, saking sedikit tidur. Inna li ainika haqqan, matamu juga punya hak. Jadi atur itu. Jadi yang berlebihan ditegur oleh Rasul. Yang kekurangan diperbaiki oleh Rasul. Yang kurang ibadahnya juga diperbaiki oleh Rasul. Bahkan yang kurang baik ke tetangga aja kan oleh Rasul benar ya, mereka tetangga walaupun tukang tahajud walaupun tukang saum benar itu. Hadis-hadis yang tadi yang saya sebut itu sudah berbentuk buku sebetulnya bahasannya ya, termasuk tentang wanita dua kasus wanita sudah ada bukunya tuh. Ada yang 200 halaman, ada yang 130 halaman. Saya juga sempat membagikan buku di Darussaada tentang Barokallahu Laka, itu kan 200 halamanan. Tapi abdi itu biasa ngabagi bukuna setiap hari, setiap pengajian. Nggak bisa karena kemarin juga ngabagi 50 hese kembalinya gitu uangna jadi wente. Jadi atau sesetik. Jadi ummahan wahaton. Makanya di dalam mengikuti Rasul itu sesuai dengan petunjuknya. Itu dikenal dengan wasatiyah. Ya. Atau juga ada yang mengatakan wasaton teh moderasi. Tapi moderasinya bukan campur aduk ya, berbeda. Bukan seluruh agama. Dan memang muncul beda persepsi di kalangan sahabat. Jadi di zaman di kawasan sahabat uswah itu berbeda. Ini di sini salah satu contohnya pulanah yudgaru fi kasroti sholatiha. Tahunnya, sholatnya juga tapi menyakiti tetangga. Ada lagi sholat tapi pikanyerian tetangga. Banyak sosial. Ini sudah jadi buku. Diriwayatkan oleh
Kalau yang minal lail, qiyam lail, sehingga apa? Menjadi hamba yang bersyukur. Walaupun falamma kasura lahmu, tatkala banyak daging teh naon? Dagingnya banyak gitu. Montok, kata Rasulullah SAW montok, maka suka duduk sambil duduk sholatnya. Jadi artinya kan sesuai dengan situasi dan kondisi juga bisik Rasul tuh. Tapi kan tatapat toro teh jadi dalil kan. Namun kitu mah atuh kudu maksakeun. Salat teh ripuh-ripuh oge kan ada tafsiran seperti itu. Tapi kasurolahmuhu. Tapi ini menunjukkan ada perubahan Rasul juga. Nah, yang jadi contoh itu perubahannya atau rajinnya, memaksakan dirinya. Itu penafsirannya beda-beda kan. Sehingga kalau ustadz dia lebih menekankan ibadah mahdoh, maka tatapat toroknya itu yang ditonjolkan kan. Rasul wae nepi ka bengkak, nepi ka roromeheun, salat teh maksakeun, komo urang kan gitu. Tapi ada juga yang menafsirkan wa kasuralahmuhu, walaupun tukang rajin Rasul tapi aritos montok mah Rasul teh bari calik tuh. jadi mana nu ditekankeunna penafsirannya. Maka Rasul mengkritik kepada yang berlebihan. Kepada yang berlebihan yaitu Abdullah bin Amr bin As. Yaitu yang wafat tahun 63. Karena dia terlalu rajin ya. Maka kata Rasulullah di sini dikatakan fala tab'an. Jangan kamu teruskan itu. Rajin teuing. Karena dia Abdullah bin Amr teh rajin pisan. Kalau malam terus menerus sholat, kalau siang terus menerus saum, baca Qur'annya sampai 3 hari tamat. Maka Rasul menegur, jangan kamu kerjakan. Fala tab'an. Sahumlah wa aftir, tapi buka. Bangunlah malam, tapi kudu tidur. Ini ditegaskan. Jasadika alaika haqqon, jasadmu juga punya hak, matamu punya hak, istrimu punya hak, zaujika alaika haqqon, zaurik punya hak, tamu juga. Cukuplah kalau mau saum 3 hari dalam 1 bulan. Ya tapi Rasul saum 3 hari mah jarang teuing. 3 bulan 3 hari mah. Kata Rasul ya sholat. Dia masih protes. Pasadatu, pasudida. Aku pengen yang lebih, dilebihkan lagi.
dilebihkan lagi, sehingga akhirnya kan ada yang berpendapat paling cepat 10 hari khatamatan Quran. Jadi bukan 3 hari, 10 hari. Walaupun penafsirannya kan beda-beda. Jadi itu ditegur oleh Rasul berlebihan. Maka dia maksimal ibadahnya. Setelah tua karasa ripuna. Makanya dia mengatakan, ya laitani qabil turuh sotan Nabi. Ai saya tehnya lamun ngambil rukhsah mah muti Nabi beureun moal dipukil geus kolot teh. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya laitani qabil turuh sotan Nabi. Ya laitani. Dan hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya laitani. Jadi makanya apa yang petunjuk Rasul pertengahan sesuai dengan tetap tanggung jawab qabil turuh sotan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tafsirannya, dan ini juga sudah dalam bentuk buku, tebal bukunya, 200 halaman lebih. Sudah imam apa namanya memberikan bimbingan aja kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk membaca ya, sum wa aftir. Nah, ini yang ke hadis tadi yang oleh Rasul SAW disalahkan 3 sahabat di hadisnya. Ini juga sudah dalam bentuk buku. Yang kata Ibnu Hajar al-Asqalani, ka'anhum taqaduha para sahabat 3 orang tua yang kaya. Dan 5/4. Kajian ini menegaskan bahwa peringatan Rabiul Awal tidak sekadar momentum historis mengenang kelahiran, hijrah, berdirinya Daulah Madaniyah dan wafat Rasul, tetapi merupakan sarana refleksi spiritual untuk mengambil pelajaran bagi kehidupan masa kini. Ingat, Rasul itu masih ada sunnahnya, bukan jirimnya. Aisyah nama sudah meninggal, sehingga menegur kita, menegur sahabat Rasulullah SAW, menegur kita beda dengan menegur sahabat. Kalau menegur sahabat langsung oleh Rasul diperbaiki, kalau kita mah menegurnya oleh sunnah, maka kita hayati sunnahnya, seakan-akan Rasul masih ada, yaitu sunnahnya. Nah, Quran surat Al-Hasyr atau 59 ayat 18 mengajarkan pentingnya muhasabah.
mengevaluasi diri, mengoreksi diri, dan juga perencanaan jangka panjang. Makanya tolak ilmu terus sambil kemudian kesadaran akan akuntabilitas ilahiyah yang dalam konteks modern sejalan dengan nilai integritas, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Rasul tampil sebagai uswah hasanah, teladan yang agung itu sepanjang masa, sepanjang zaman. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, dan kan surat Al-Ahzab ayat 21 ini diturunkan dalam berkaitan ke Iran, lamun Hamas di Indonesia meureun menyerang deui ke Indonesia. Pika sebeleun tuh Israel teh. Tapi eta mah mereka mah cenah ceuk agama manehanana kudu kitu. Ya eta susahna teh. Ya. Cek daha. Makanya kudu nama kaum muslimin teh belajar dari perang Ahzab. Dari perang Ahzab kudu nama kalau memerangi orang-orang yang seperti itu. Rasul aja kan membuat parit ranjau darat gitu, sehingga tidak bisa masuk. Jadi kok kumaha sekarang paritnya bukan digali tanah, ayeuna mah ada perang lagi pakai drone. Kalau perang Badar kan Rasul merebut air, dikuasai akhirnya. Jika nama Israel kan butuh minyak, jika nama minyak perlu dieureunana. Tapi kan Azerbaijan masih ngirim ke Israel lewat Turki deh. Kumaha mun Azerbaijan teh ngahiji atuh jeung Turki, geus tur eureunana eta jalan minyak. Jika nama bisa ka Israel teh bisa, teu bisa naon juga. Dan BBM itu salah satu contoh karena uswah hasanah juga di sini ke perang penghayatannya. Kemudian keteladanan beliau tidak hanya pada dimensi ibadah ritual. Kadang-kadang oleh Rasul juga kalau benar semua dibiarkan kan? Seperti peristiwa perang Tabuk. Peristiwa perang Tabuk itu kan setelah 16 hari Ramadan, perang Tabuk tuh para sahabat tuh di perang Tabuk ada yang buka untuk saum gitu, ada yang jam-jam saum ke jalan oke, ke bepergian ge. Nah, kata Anas bin Malik yang wafat tahun 93 Hijriah, la ya'in al-muktir as-shaim wala ya'in al-muktir, yang saum teu ngece, yang buka teu ngalecehkeun. Jadi dibiarkan aja. Kemudian kalau Rasulullah tahu apa sunnahnya bersifat abadi, silakan atau fikum Rasulullah fikum itu masih ada sekarang, maka puasa terus cenderung ekstrim, maka diperbaiki oleh Rasul. Yang ada dibantu diluruskan
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.